keturunan sama rapor. Paham nggak? Oke, saya tanya kepada saudara. Maksudnya, iya. Anda paham? Oke, saya paham. Rapor itu adalah data otentik tentang pribadi siswa. Nah, sekarang boleh enggak nama Anda dituliskan nama ayah adalah nama kakek Anda di situ? Boleh tidak? Sekarang saya begini aja. Jawab dulu. Dijawab dulu. Dijawab dulu, Bung. Dijawab dulu, Bung. Dijawab dulu. Boleh tidak? Boleh tidak di dalam rapor Anda nama kakek Anda yang muncul bukan nama bapak Anda? Boleh tidak? Jadi kalau Anda menggunakan narasi rapor tentang sila-sila, saya pikir Anda salah berpikir. Karena ini enggak, saya tanya dulu, boleh tidak di dalam rapor Anda yang tertulis adalah nama kakek? Jauh sekali ya Bang Suma. Kalau Anda coba saudaraku, dijawab dulu, boleh tidak di rapor Anda nama kakek Anda yang dituliskan bukan nama ayah Anda? Boleh tidak? Sekarang begini ya Bang Suma. La haula wala quwata illa billah. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sila atau rapor? La haula wala quwata illa billah. Saya tanya rapor aja dulu, nggak usah bahas ini kitab yang dianggap suci. Rapor Anda saja dulu. Apakah boleh nama kakek Anda yang dituliskan bukan nama ayah Anda sebagai orang tua? Boleh tidak? Nah, saya pikir Anda kurang kurang menghargai Alkitab kami sehingga saya tidak membahas kitab saudara, saya membahas rapor Anda. JJ, AWAB, Jaja, jawab. Abang Suma jawab ya. Abang Suma tak jawab ya. Oke. Bagaimana menurut Abang Suma di Quran surat At-Taubah terlalu tinggi. Tunggu, diam. Terlalu tinggi materi Anda. Diam dulu. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Oh, sorry. Alasan. Malah enak kalau masuk Al-Quran nih. Oke, terlalu tinggi materi Al-Quran ya. Saya bahas Al-Quran ya. Ya. Lanjut. Ya, saya mau jawab dulu nih yang tentang tahta domba Allah dan tahta anak Allah ini. Anak Allah yang maha tinggi ini. Iya, silakan. Bang Bima bawa Wahyu. Anak TK lihat sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Inilah dia, saudara Fox. Silsilah Matius aja nggak bisa dipahami, larinya ke Al-Quran. Ya, silakan Bang Kenzo. Saya pikir Anda gagal berpikir kalau Anda membandingkan sila-sila dengan rapor. Saya tidak sedang membandingkan. Saya pingin uji akal Anda sehat atau waras. Ternyata sakit. Kalau rapor saja tidak boleh salah tentang penyebutan orang tua, apalagi kitab yang dianggap suci, Bung. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Kalau rapor kemungkinan salah, tapi kalau firman Tuhan mustahil salah. Ya, dan itu dialami oleh kitab Anda saudara. Harus bertemu dengan ahli-ahli akhlak. Silakan datangkan ahlinya. Iya. Silakan. Dengan senang hati. Bandingkan sila-sila dengan rapor itu. Kira-kira pikiran Anda seperti apa? Bukan sila-sila, Bang. Silsilah. Bukan silsilah itu seperti apa gitu loh, Bang. Terus Anda membandingkan rapor, tujuannya apa? Saya tidak sedang membandingkan. Saya cuma ingin Anda tahu bahwa rapor aja tidak boleh salah, apalagi buku yang dianggap suci. Tapi Anda mencoba untuk meninggalkan materi itu. Inilah yang diterangkan Al-Quran yang saya katakan tadi. Al-Quran kamu ya, saya buka Al-Quran kamu. Saya tidak akan, saya jamin saya tidak akan menghujat Al-Quran kamu. Tapi saya silakan Anda hujat. Silakan kalau Anda punya ilmu, tapi saya bukan tipikal seperti Anda suka menghujat. Saya menghujat kitab Anda. Saya menghujat kitab Anda. Yang mana yang saya hujat? Yang mana? Coba tunjukkan. Kenapa Anda bilang Yesus bukan raja? Lah, Yesus raja di mana? Kuceluk. Hah? Ada gila-gilanya orang ini. Itu saya tunjukkan ayat Alkitabnya. Kenapa Anda membantah? Istananya nggak ada, permaisurinya nggak ada, prajuritnya nggak ada, pemerintahannya nggak ada, kerajaannya nggak ada. Anda paksakan dia raja. La haula wala quwata illa billah. Anda kalau waras, Anda kalau sehat, tidak boleh menafsirkan
Alkitab kami. Saya tanya dulu. Anda tahu apa yang dimaksud raja? Anda tahu? Raja adalah pemimpin yang memiliki pemerintahan. Mana pemerintahan Yesus? Apa nama pemerintahannya? Berapa lama dia memerintah? Saya akan buka Al-Quran kau. Oh, larinya di Al-Quran. Oke. Masya Allah. Di Quran surat Al-Anbiya 91. Di situ dikatakan Isa sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam Bang Suma. Isa sebagai Al-Quran bunyinya seperti itu. Kebesaran Allah sebagai seluruh alam. Dengarkan. Bagaimana? Ayat berapa? Surah apa? Biar saya bacakan. Apa yang Anda mana yang mana? Al-Anbiya 91. 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha. Harus Itu ya? belajar dulu dalam Al-Quran baru ke Bible. Fadabakhna fiha min ruhina wajalnaha wabnaha ayatan lil alamin. Kami jadikan Isa, Maryam dan anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Apa maksudnya? Apa mana rajanya? Mana? Raja singa? Anda tidak baca seluruh itu. Jadi saya baca ayatnya ya. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah sebagai bagi seluruh alam. Apa? Terus apa yang Anda ingin jajakan di sini? Jadi kalau sebagai tanda kebesaran Bang Suma bagi Allah dan bagi seluruh alam, Anda mengerti nggak teks ini? Itu saya bercerita ngerti. tentang apa? Saya ngerti. Maryam seorang wanita perawan tanpa suami, oleh karena kebesaran Allah membuat dia hamil, lalu kemudian membuat dia melahirkan manusia bernama Isa alaihissalam. Ayat itu tidak bercerita begitu. Saya buka lagi di banyak ayatnya. Lalu surat-surat ini yang saya katakan, anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Itulah Anda. Berapa sih? Surah berapa, Fo? Surah apa? Al-Anbiya 91. Al-Anbiya. Ini bawa data. Anbiya 91. Tadi kan sudah, Bapak. Ya iya, Anda putar-putar. Jadi di situ Isa Al-Masih sebagai tanda kebesaran Allah. Ini bukan Isa Al-Masih. Ini ada berapa orang di sini disebutkan sebagai tanda kebesaran Allah? Ada berapa orang? Diam dulu. Iya, ada berapa orang? Saya tanya di Al-Quran kau. Quran surah Al-Anbiya 91 menjelaskan. Ayah, anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Terserahlah. Yang penting saya tidak menghujat. Iya, saya tanya dulu. Yang menjadi tanda ayatan lil alamin, yang menjadi tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam semesta, di sini ada berapa orang disebutkan? Yang dari grup Ada berapa orang di sini, Pak? 2 Paman. Isa aja atau Isa dan ibunya? Di sini ditulis Isa dan ibunya. Nah, berarti yang dua-duanya raja. Tapi difokuskan kepada Isa tentunya. Ya kan? Oke, Anda ingin memperkosa kitabnya orang tanpa ilmu, Pak. Udah. Ini bukan ini. Silakan yang lain, silakan. Nyerah saya. Iya, Anda harus nyerah angkat bendera kalau sama saya. Halo. Baca aja gak becus sok-sokan. Host ke bendera. Bukan kamu kalau udah nggak bisa menjawab, udah ketabok, beginilah kau jadinya. Ya, kenapa, Po? Masih kuat? Quran surah Al-Mu'minun 50 juga dikatakan. Minum, bukan minum. Oke, tadi dijawab terus mau dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi
kebesaran kami. Kami ini Iya, kebesaran Allah. Iya, Apa masalahnya ya? Halo. Halo. Di Quran Ali Imran 45, Isa itu apa ya? Isa itu sebagai apa ya di Quran Ali Imran 45? Kalimatullah. Isa itu sebagai terkemuka di akhirat dan di dunia. Sopo iki terkemuka. Sopo Ya, iki? terus kenapa? Silakan Bang Zuma. Kira-kira Enggak level, enggak usah. Udah. Santai aja, Bang. Saya nonton aja. Siap. Ini orang pelekuk enggak bisa dilayani kayak gini. Al-Quran kalian. Ya terus kenapa di situ dengan terkemuka dunia akhirat? Ya kenapa? Di mana di situ dikatakan Nabi Isa adalah Allah mana? Coba kau tunjukkan datanya. Nah. Kemarin membedakan Yesus dan Isa, sekarang kok nyamakan. Sebenarnya gini, kalian memang beda. Nah, iya, kalau beda ngapain lo kutip? Saya bertanya, saya kan sudah minta izin menggunakan Al-Quran saya. Gitu. Kamu kan belum jawab soal kitab suci. Di dalam Lukas 24, 4, 4, 4, 5, 4, 6 itu kan sampai sekarang kamu belum jawab. Katanya kitab suci, padahal nggak ada yang tertulis. Yesus Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur nggak ada. Kitab suci apa itu? Bang Sidik, mana datamu? Coba kamu bawa. Mana datamu? Jadi begini Bang Sidik. Enggak. Mana datamu coba? Di mana? Kamu kan katanya mau PR. Mana? Membuktikan kitab suci mana? Kalian kan ahli Quran kan? Saya mau baca. Enggak. Mana dulu? Coba mana dulu? Sabar. Ayo mana? Coba di mana? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga tertulis di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Faktanya enggak ada. Enggak ada. Berarti di situ dengar baik-baik, dengar. Penulisan Injil Lukas tidak dipenuhi Roh Kudus satu. Terus Yesus berdusta karena di situ kata Yesus, oke? Di situ kata Yesus mengatakan Mesias harus mati, menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dengar. Berarti di situ Yesus tidak mati, satu. Kenapa? Kalau dia bangkit berarti dia harus mati. Karena dia tidak ada tertulis bangkit berarti dia tidak mati, betul? Jelas kan? Jawab dulu. Coba jawab dulu. Loh. Itu sekarang gini, Dek. Di dalam Al-Quran coba kamu tunjukkan satu saja bahwasannya di situ menarasikan menuliskan di situ bahwasannya dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Bahwasanya gini. Kata Lukas bentar. Diskusi. Iya. Kamu tunjukkan aja. Kalian tidak jawab gitu loh. Sudah, kamu mau menarasikan apa? Kamu mau menarasikan apa di situ? Mau fitnah apa di situ? Dalam Al-Quran bahwasanya Isa adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Itu aja fix, clear. Nah, sekarang kamu kan nggak ada. Kamu tunjukkan kepada saya di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Kata begini. Oke, silakan. Silakan saya tunggu. Kalau saya bertanya, Anda fokus dalam pertanyaan. Sudah. Narasimu apa? Sudah jawab aja di dalam Al-Quran di mana Nabi Isa Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, nggak ada. Sekarang kamu jawab aja, buktikan kitabmu itu kalau firman Tuhan. Kenco pun saya udah pernah tanya, sampai sekarang dia angkat tangan menyerah. Yang saya kasih sama Bang Sidik tadi loh, yang saya kasih. Iya, maksudnya kamu mau narasi apa di situ? Tanda kebesaran Allah. Iya, di situ apa yang kamu mau narasikan, mau fitnah apa di situ? Tunjukkan aja. Ya, poinnya kan kamu mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah pencipta langit dan bumi. Mana di dalam Al-Quran satu saja mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan Tuhan para manusia. Tunjukkan kepada saya. Oke, Bang Sidik, saya mana di dalam Al-Quran? Biar Anda bisa tunjukkan ya di dalam Al-Quran, nggak usah lari kemana-mana. Tunjukkan bahwasanya di situ menuliskan bahwasanya Isa Al-Masih, Isa Al-Masih adalah pencipta langit dan bumi dan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya para manusia. Silakan. Diam. Ya, Oke. tunjukkan ya. Kalau enggak, kamu harus jawab pertanyaan tadi, Lukas. Cari. Sampai kiamat kamu enggak ada. Diam. Jadi begini, Bang.
Di Quran Al-Anabiyah 91 dan Quran Al-Minum 50 jelas-jelas menyatakan bahwa Isa adalah kebesaran Allah bagi seluruh alam. Silakan Anda menjawabnya. Saya membuka. Boleh jawab? Saya membuka Al-Quran Anda tanpa menghujat gitu loh. Jadi Quran surat berapa? Di situ mana di situ menarasi di situ dituliskan Nabi Isa Al-Masih adalah Allah Subhanahu wa taala, mana di situ? Saya menanyakan di sini. Diam biar Anda cerna pertanyaan. Didekatkan kepada Allah ya. Di situ didekatkan kepada Allah ya. Kamu baca seterusnya. Kenapa kamu cuma comot? Enggak. Jadi begini apa? Diam dulu. Jadi Isa Isa itu sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, sampean kan mengimani Isa itu Nabi. Al-Anbiya ayat 9 berapa tadi? 91. Dengar. Dan ingatlah kisah Maryam, seorang perempuan soleh yang memelihara kehormatannya dari berbuat zina, bahkan dari sentuhan laki-laki, nggak seperti kalian di dalam Matius 1:24-25. Anda sudah tidak usah. Loh ini sabar, saya baca ini kan. Ini kan Al-Anbiya kan. Bentar dulu dong. Sebentar dulu, Dek. Dek. Lampu. Jadi ini. Dan ingatlah kisah Maryam, seorang perempuan soleh yang memelihara kehormatannya yang berbuat zina, bahkan dari sentuhan laki-laki. Lalu kami tutupkan roh dari kami ke dalam rahimnya sehingga ia hamil, dan kami jadikan dia dan anaknya sejak lahir sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Karena anak itu lahir tanpa ayah, bisa berbicara sejak bayi, dan menyatakan dirinya hamba Allah serta menjadi nabi dan rasul Allah. Nah, di sini mana? Di sini sangat menampol kali sama Bible-mu kalau dalam penafsiran ini. Kenapa? Ibunda Maryam tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, kalau di dalam Matius 1:24-25, maaf kata, itu yang tertulis, Yusuf mengambil Maria, Yesus belum lahir. Yusuf sudah memperistrikan. Kenapa kamu kejang-kejang? Yusuf memperistrikan Maria, Yesus belum keluar. Poin pertanyaan saya. Udah, saya sudah jawab. Kebesaran Allah yang dimaksud dengan di sini. Jadi begini, seperti tadi. Bukan Abang Suma sudah menyerah ya. Jadi begini. Menyerah dengan ketololanmu, gurunda saya. Nah, sekarang saya sudah jawab. Kamu tunjukkan bahwasanya di dalam Lukas 24:45-46 Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati, tertulis di dalam kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Silakan, mana mati dan bangkit 3 hari? Jawab. Kenapa Anda seakan-akan lari dari kitab Anda? Jawab, saya sudah jawab tadi. Sudah jawab kebesaran Allah itu apa di situ, coba. Sudah jawab. Ini Bang Sudik, saya tidak menghujat. Iya, sudah kan sudah jawab. Sekarang kamu jawab, buktikan. Anda jawab opo? Kamu buktikan Lukas 24:44-45-46. Dengar, kamu diam ya. Dengar ya, oten-oten yang dibawa kalian juga taping. Lukas 44:45-46 di situ menuliskan bahwasannya Mesias atau Yesus harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Musa. Tertulis di dalam kitab Musa. Tertulis di dalam kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Mana buktinya? Buktinya mana? Mana firman Tuhan itu? Mana buktinya? Jawab. Kan tadi Abang Suma bukan narasi. Mana Yesus? Sudah, iya mana tertulis? Buktikan kitabmu itu kalau firman Tuhan. Iya, buktikan, itu sangat fundamental kau. Silakan kamu buktikan. Silakan kamu buktikan, Dek. Sudah. Kenapa kamu takut? Yang saya kasih ayat Al-Quran, tapi Anda lari ke Bible kami. Berarti Anda tidak menjawab. Katanya kamu firman Tuhan Bible-mu. Mana buktinya? Kata Lukas, Yesus berkata bahwasanya Yesus kata Yesus dia Mesias, kata Yesus Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur, tapi bohong, nggak ada yang tertulis. Tapi bohong. Buktinya? Buktinya kamu nggak bisa menunjukkan. Udah 2 minggu, Kenco udah hampir 3 bulan. Buktinya mana? Kenco, kamu jujur.
sudah pernah saya tanyakan ini? Kamu jujur, Kenzo. Gak ada tuh, kamu gak bisa tunjukkan sampai sekarang. Jujur aja, Kenzo. Bang Sidik minum kopi dulu. Udah nggak usah berdusta di sini, nggak usah berdusta. Kenzo sudah pernah saya jawab, Ibu Derni sudah pernah saya tanyakan, dan Romo kalian gak Romo kalian gak ada, mutar sana mutar sini, bila sana mutar sini, bila Romo kalian gak ada, mutar sana mutar sini. Bilangnya Sidik, berapa lama lu cari itu, berapa lama? Lu cari itu berapa lama? Lu cari itu berapa lama? Ilmu tafsir saya pakai teks. Iya. Jadi tolong, saya kan tamu di sini, Bang Sidik, saya tamu di tempat IBES yang paling cakep. Jadi iya pasti, kenapa? Ya, tamu yang baik itu ya jangan kurang ajar gitu. Itu tamu yang saya kurang baik. ajar di mana, Mas? Di mana, Mas? Ya, halo. Saya kurang ajar di mana, Mas? Ya kamu nafsir kitab orang, saya naudilmu tanpa ilmu. Apa nggak kurang ajar itu namanya? Iya dong. Jangan ketawa Ariesto. Jangan Ariesto lagi, gitu, Pak Mas. Fo. Santai, Mas. Jadi Pak Ariesto kan yang kena. Kita kalian aja bahwa Isa Al-Masih itu adalah kebesaran Allah. Sebentar, Fo. Iya, Isa Al-Masih Yesus atau bukan? Isa Al-Masih sama Yesus. Orang ini masih ada tuh di sini. Masih ada. Bentar. Isa Al-Masih sama Yesus sama enggak? Tuh masih ada suaranya gitu. Silakan Pak Ariesto. Fo, dengerin dulu, Fo. Saya tanya, Isa Al-Masih dan Yesus sama enggak? Ya, nanti kita coba jelaskan ya. Beda. Nah, kalau beda terus apa keuntungannya kalau Isa Al-Masih itu lebih dari segalanya? Apa keuntungan bagimu? Saya ingin bertanya, saya kan bukan narasi. Iya. Sekarang seandainya Isa Al-Masih itu hebat ya. Anda bertanya, terus jawab. Keuntungan bagi Anda apa? Enggak, saya nanya itu aja. Saya jawab. Anda diam. Iya, silakan. Jadi begini. Sebelum saya membuka Al-Quran kalian, saya minta izin kok sama Bang Suma yang cakep. Enggak, lo kok lari ke sana, ini saya yang ngomong ini. Kok malah lari kemana-mana? Mana lebih hebat, Isa Al-Masih atau Yesus? Salah juga kayak. Bentar. Mana lebih hebat, Isa Al-Masih atau Yesus? Gitu. Ayo diskusi sama saya. Kamu kan tadi sudah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Isa Al-Masih. Menurutmu Isa Al-Masih dan Yesus itu beda? Mana lebih hebat, Isa Al-Masih atau Yesus? Ya Yesus lah. Nah, lebih hebat Yesus. Kenapa adakah Yesus dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat? Dosa manusia, Mas. Yesus bisa menghapus dosa manusia. Oke. Masih tidak iso. Loh, iya kan? Di dalam Keluaran 29 ayat 14, bro, Fos, kalau besar-besaran suara kalau kamu nggak bisa gantian, suaramu ketilep sama saya, ya. Suara saya besar nih. Nah, kalau Yesus bisa menghapus dosa itu, kamu anggap hebat. Seharusnya tai sapi harus kamu anggap hebat, karena tai sapi bisa menghapus dosa juga. Keluaran 29 ayat 14. Ya, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Kalau Yesus bisa menghapus dosa, dia hebat. Tai sapi harus kamu anggap hebat juga. Gimana? Setuju? Setuju. Kena kau kan? Ayo. Jadi. Kena. Jadi
beginilah cara kalian berdiskusi ketika saya menggunakan Al-Quran kalian lari kemana-mana gitu. Loh, kan saya tanya tadi mana lebih hebat, Yesus atau Nabi Isa? Kamu katakan hebat Nabi Isa, suaramu tenggelam bos. Kamu ngomong nggak didengar oleh netizen. Suaramu ketindes sama saya. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa Nabi Isa, Yesus itu lebih hebat karena bisa menghapus dosa. Nah, saya tunjukkan yang bisa menghapus dosa selain Yesus, yaitu tai sapi. Kalau kamu menganggap Yesus itu hebat karena bisa menghapus dosa, kamu harus mengakui tai sapi juga hebat. Ya keren. Gitu. Saya fokus ke Anda ya, jangan ada yang lain. Anda jangan lari ya ketika Anda membahas itu. Siap. Gokil. Siap. Anda jangan lari. Loh, kok lari? Gimana? Gimana tanggapanmu tadi itu? Oke, tanggapi dulu itu. Anda harus bertanggung jawab terhadap argumenmu. Anda mengatakan Yesus hebat karena bisa menghapus dosa. Tai sapi harus kamu anggap hebat karena dia juga menghapus dosa. Gimana? Ayo, jangan lari dari saya. Diam. Jangan lari dari argumenmu sendiri. Anda sudah lari dari. Kecil suaranya. Kamu kan tadi ngomong, apa buktinya Yesus hebat? Dia bisa menghapus dosa. Emang ada ayatnya Bang Sugi? Ada? Tai sapi. Ayatnya ada emang. Ada. Itu, Bang? Keluaran 29:14. Kan udah saya baca tadi. Tetapi daging lembu jantan itu, yakni kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar sampai habis di luar kemahmu. Itulah korban penghapus dosa. Akan tenggelam langsung kan kamu kan? Nggak dengar suaramu, Fos. Enggak. Mungkin kalau yang yang kalau darahnya kan buat penghapus dosa, darah itu kan. Bukan Bang, darahnya untuk dibubuhkan di mezbah Bang. Bang, darahnya untuk dibubuhkan ke mezbah. Darahnya. Coba kamu baca dari ayat 10 deh. Itu kan darahnya itu dibubuhkan ke mezbah. Jadi fungsinya kulit dan kotoran dibakar. Itulah korban penghapus dosa. Saudara Kenso, hadapi dulu ya. Saya mau hadapi dulu ya. Lari dia. Hadapi dulu. Ya. Saya lagi makan. Katanya saya nggak boleh lari, malah dia yang lari. Gimana sih? Bocil. Gokil. Ada ya ampun. Katanya awas ya, jangan lari kau ya. Dia yang lari dari saya. Gimana sih? Aduh. Ini teman siapa sih ini kok kayak begini? PR dari Bang Sidik aja belum dijawab sama dia loh beberapa kali. Ada sahabatnya di sini, ada sahabatnya. Ikut sahabatnya dia nih. Kalau kita udah Sidik dia kemakan omongannya sendiri dia. Apa buktinya Yesus hebat bisa menghapus dosa? Nah, saya kasih contoh yang sama, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa nggak dianggap hebat? Hah? Ustadz Sugi. Aduh, parah ini. Ustadz Sugi. Kalau misalnya Yesus bisa mengampuni dosa, terus buat apa itu dia disalib itu ya? Nah, itu dia. Disuruh buat menjadi gaya-gayaan gitu.